mudik ya, antara syariat dan tradisi. Ya tentu mudik ini kan kalau prinsipnya dalam syariat itu Allah, Nabi nyuruh kita buat bersilaturahim. Silaturahim itu apa sih? Menyambung tali kekeluargaan. Dan hukum asal silaturahim itu dengan keluarga. Ya dengan orang yang punya ikatan kekeluargaan dengan kita. Kata Nabi, man ahabba an yabsuta fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang cinta, yang senang ayyabsuta fi rizqihi, dimudahkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia bersilaturahim. Inti dari mudik kan sebetulnya silaturahim, kumpul dengan keluarga besar, terutama kumpul dengan keluarga orang tua kita yang masih ada. Intinya kan seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah, ngobrol seru berbeda. Baik teman-teman semua, alhamdulillah kita masih bersama guru kita Ustaz Samsam Nur Hidayat. Kita akan lanjutkan lagi obrolan-obrolan seru yang tentunya sangat berfaedah untuk kita semua. Dan hari ini Ustaz kita mau ngobrolin tentang mudik nih, sebuah fenomena yang sekarang lagi jadi kontroversi. Karena nggak boleh mudik, tapi boleh liburan. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara mudik itu kan kalau di Indonesia menjadi satu fenomena besar tahunan ya, Sadia. Oh, ini adalah momentum perpindahan masyarakat gitu ya, perpindahan ekonomi. Oh, dari kota ke desa-desa ke daerah-daerah, Masya Allah. Dan ini menjadi agenda tahunan yang mungkin kalau di Indonesia ya terbesar kali ya, Sadia, perpindahan manusia terbesar yang terjadi di masyarakat Indonesia. Ya, sebenarnya ketika kita ngelihat mudik ini dari berbagai sudut pandang, mungkin kita akan coba gali ya, Sadia. Mudik itu sendiri hikmahnya kalau kita coba kaitkan dengan sudut pandang agama itu sebenarnya seperti apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mudik ya, antara syariat dan tradisi. Ya tentu mudik ini kan kalau prinsipnya dalam syariat itu Allah, Nabi nyuruh kita buat bersilaturahim. Silaturahim itu apa sih? Menyambung tali kekeluargaan. Dan hukum asal silaturahim itu dengan keluarga. Ya dengan orang yang punya ikatan kekeluargaan dengan kita. Kata Nabi, man ahabba an yabsuta fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang cinta, yang senang ayyabsuta fi rizqihi, dimudahkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia bersilaturahim. Inti dari mudik kan sebetulnya silaturahim, kumpul dengan keluarga besar, terutama kumpul dengan keluarga orang tua kita yang masih ada. Intinya kan seperti itu. Ya. Dan sebetulnya tradisi mudik ini kan tradisi khas Indonesia banget. Indonesia, ya? Indonesia banget gitu kan. Kalau bicara mudik ini Indonesia banget. Local pride nih. Karena kalau lihat di negara lain sepertinya nggak ada mudik ya, nggak ada mudik gitu. Tapi kan ini tradisi yang bagus sebetulnya ketika dalam kondisi normal tentunya ya. Tentu berbeda ketika ada sekarang larangan mudik dari pemerintah dan seterusnya ya. Ada hal-hal yang mungkin patut dipertimbangkan ya, terutama masalah COVID ini kan, walaupun COVID ini juga sifatnya belum jelas kan, sampai hari ini gak jelas, kadang masih pilih-pilih gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang mudik itu menjadi kesenangan tersendiri buat kita, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan orang tua gitu kan. Orang kita kan makan gak makan yang penting kumpul kan, prinsipnya begitu. Ada kesenangan dan orang tua senang ketika anak-anaknya kumpul di hari lebaran gitu. Walaupun sebetulnya bisa jadi anaknya tuh pulang sebulan sekali ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Tapi momen lebaran ini adalah momen yang sifatnya apa ya? Khusus gitu. Kadang-kadang mungkin dengan temen SD kita gak bisa ketemu ya, tapi pas lebaran mah pasti ketemu. Betul. Jadi memang mudik ini punya cerita tersendiri, dalam sejarah bangsa Indonesia sepertinya ya. Harusnya masuk kamus nih tadi. Kemarin sempat rame kan. Kamus sejarah ya. Jadi memang ya seperti yang Ustadz bilang ya, vibes gitu atau misalnya semangat ya. Ketika mudik itu memang beda gitu ya. Ya meskipun kita pulang tiap bulan tapi
suasana momentum Lebaran itu ketemu dengan keluarga, dengan saudara, mungkin juga sama teman-teman SD, teman-teman sekolah TK, dan gitu ya. TK. Itu memang momentumnya bisa ketemu ketika kita mudik itu gitu. Iya. Dan ya apa ya, setahun sekali gitu ya, pasti memang semua orang sangat menanti-nanti untuk bisa pulang kampung, walaupun sebenarnya bisa kapan aja pulang kampung gitu. Tapi ya tadi momentumnya sih, memang momentum ini yang menjadi sangat mahal ya Ustadz ya. Dan ya Ustadz sudah bilang dari sudut pandang syariat juga bahwa mudik ini memiliki hikmah yang cukup besar juga ya Ustadz ya. Salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi dengan keluarga, dengan kerabat, dengan saudara. Karena kan jelas Islam itu melarang kita untuk memutus tali silaturahmi. Bisa jadi yang selama ini mungkin ada selek-selek nih sama saudara gitu ya. Ini biasanya momentumnya kan di Lebaran gitu ya. Nah itu jadi salah satu momentum juga Ustaz. Insya Allah. Gimana lagi Ustaz nih berbicara tentang mudik? Mungkin kalau kondisi sekarang kan ada larangan mudik ya dari pemerintah. Kalaupun tidak bisa mudik ya minimal kita video call dengan orang tua kita ya, minta maaf ya. Ya mungkin lebih kepada mudik virtual mudik kali ya. Virtual. Jadi mudik tapi pakai Zoom misalkan, atau silaturahim keluarga yang biasanya kumpul di satu tempat makan bareng tapi sekarang via Zoom gitu. Cuman kan tetap yang namanya online tuh rasanya beda ya. Iya. Hampa gitu. Walaupun sebanyak apapun dan semudah apapun kadang feel-nya beda. Nah, itu dia saat feel-nya beda. Karena kalau ketemu itu ada ruh, saling mempengaruhi gitu kan. Tapi kalau online tuh beda rasanya. Kadang lebih capek gitu. Jadi bukan malah senang, kadang-kadang capeknya itu gitu. Capek hati, capek bisa pulang. perasaan, capek pikiran gitu kan. Nah, memang ya bulan Ramadan ini kan walaupun di 10 hari terakhir kan yang bagusnya diisi dengan itikaf ya, diisi dengan amal ibadah, fokus dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan ya. Tidak sibuk kemudian di pasar kan yang ramai pasar. Iya betul. Kalau nggak pasar di jalan banyak orang yang mudik gitu ya. Tapi ya tadi kembali lagi sebetulnya ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kan 10 hari terakhir ini fokus buat memperbanyak ibadah. Ya sedekahnya dikencengin lagi, qiyamul lailnya dikencengin lagi, atau ibadah-ibadah lainnya lebih kenceng lagi gitu. Betul. Oke, jadi begitu teman-teman ya, mudik itu tentu adalah satu hal yang sangat baik dalam baik tradisi maupun syariat, tapi juga kita harus mempertimbangkan ada sisi-sisi yang lain gitu ya. Jika memang sekiranya mudik kita membawa kemaslahatan, ya mungkin itu baik, tapi ketika memang dikhawatirkan gitu ya, ada ketidakbaikan ya mungkin ditahan dulu dan kita bisa maksimalkan dengan memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan. Ya tentunya kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman ya saja. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya berbicara tentang mudik. Buat teman-teman yang mungkin mudik, hati-hati di perjalanan. Suruh putar balik. Dan buat teman-teman yang belum bisa mudik ya insya Allah tidak mengurangi nilai daripada silaturahmi yang dibangun dengan saudara-saudara kita di kampung halaman sana. Intinya dimanapun kita berada hari ini, baik kita mudik maupun kita belum bisa mudik, insya Allah kita tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah tentunya, dan suasana Ramadan ini tetap kita hadirkan kebahagiaan, kita hadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga kita nggak mudik menjadikan ada hal yang kurang gitu ya, tapi mungkin itu iya, tapi jangan sampai juga kita terbebani dengan itu semua, karena insya Allah ibadah kita tidak hanya diukur dengan mudik saja. Ada 10 hari terakhir yang bisa kita maksimalkan. Baik, mungkin itu bahasan kita seputar mudik. Mudah-mudahan semuanya tahun depan bisa mudik ya. Amin. Kalau tahun ini belum bisa mudik karena corona, ya kita doakan mudah-mudahan tahun depan coronanya sudah hilang lah ya. Sudah selesai gitu ya, dan kita bisa melaksanakan mudik dengan tanpa ada rasa was-was tapi kita mudik dengan penuh kebahagiaan dan mengobati kerinduan dengan saudara-saudara kita yang ada di kampung halaman. Baik, mungkin itu bahasan kita teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol Santai Teman Hijrah.